Hola, salam Just Talk. Gue kembali lagi dengan video tentang review performa beberapa klub di Liga Inggris di musim 21-22. Dan itu gue masukkan ke 5 kategori. Tim terbaik, tim terburuk, tim paling mengecewakan, tim overrated, dan tim underrated. Oke? Dalam 5 kategori. Tapi sebelum kesana, gue mau memperkenalkan temen gue, kopi kapal api special mix gula aren, temen gue yang selalu menemani biar gue di subuh hari seperti sekarang tetap seger, tetap bugar, tetap bisa bikin video buat kalian. Nah, enaknya apa? Ini kopi hitam yang dimix dengan gula aren, namanya juga special mix gula aren, dan gula arennya itu kerasa banget. Seperti kalian tahu, gue bukan peminum, gue baru belajar minum kopi hitam, dan so far ya gue selalu minum suka banget, cocok banget. Jadi kalau lu minum ini enaknya panas banget ya. Jadi rasa kopinya itu sebelum lu minum udah kebau gitu loh. Apalagi kalau lu minum rasa gula arennya itu kerasa banget. Jadi nggak perlu gula tambahan ini itu dan lain-lainnya. Nah, untuk kalian yang mau pesen gampang sekali, klik link di deskripsi di bawah ini. Kalian langsung masuk ke website, bisa beli dan bisa merasakan sendiri. Di Twitter sudah banyak orang yang bilang mereka mencoba dan memang enak ya. Sekali lagi, kopi kapal api special mix gula aren, silahkan dicoba. Bahkan untuk penggemar yang tidak biasa minum kopi hitam, gue sarankan untuk mencoba, karena gue mencoba dan seneng, enak. Oke? Ya, kembali lagi 5 kategori. Kategori itu gue mulai dari tim yang mengecewakan. Oke? Tim yang mengecewakan untuk gue itu Arsenal. Kenapa Arsenal mengecewakan? Karena di awal musim Arteta buang beberapa pemain, Saliba di loan, Torreira, Gundesi ribut berantem, Pablo Mari, jadi banyak sekali pemain yang dibuang, nggak dibutuhkan. Oke, itu hak pelatih untuk membuang pemain, tapi at least dia harus datangkan pemain baru dong. Dia beli 5 pemain, Ben White 50 juta, Ramsdale, Tomiyasu, 2 pemain murah, Lokonga sama Tavares. Oke, Tavares ini cuma berapa, 7 juta atau enggak? Lokonga masih puluhan, masih 15 atau 25an. Nah, kalau lu berani membuang pemain dan yakin mengandalkan pemain muda, untuk gue that's okay. Tapi you have to prove it. Lu harus buktikan kalau lu bisa mengelola anak muda ini. Dan gue bilang ternyata nggak bisa. Karena kalau gue lihat pemain-pemain muda ini terlalu dipres, nggak fair. Tiap kali kalah alasannya Arteta, oh ya tim kita sangat muda, kita incer jangka panjang. No, that's not the point. The point is, kalau lu berani ambil pemain muda, lu harus perform. Ini Arsenal, oke? Lu harus berani perform, dan dia membuktikan dia tidak bisa memotivasi para pemain sampai akhirnya ribut sama Auba. Di awal-awal musim terseok-seok, habis itu mulai bangkit lagi sampai di hari-hari terakhir bisa masuk Champions League. Orang bilang, ya luar biasa bisa masuk Champions League. Kalau gue bilang nggak luar biasa, karena di awal-awal FA Cup udah out, di awal-awal League Cup udah out, Eropa nggak main. Jadi harusnya lu bisa kelola. Bahkan dia berani buang Auba, dan tidak mengambil penggantinya sama sekali di bulan Januari. Dan terbukti Partey cedera. Ini cedera. 2 pemain cedera aja, Partey sama Tierney, selesai. Hanya 2 loh. Oke. Tomiyasu cedera, Cedric hari ini main bagus, next week ancur-ancuran. Besoknya lumayan, besoknya lagi jeblok. Nah, itu Cedric. Lu tidak bisa mengandalkan dan lu tidak bisa memaksimalkan. Oke, Ben White 50 juta. Apakah Ben White jelek? Enggak juga. Bagus? Enggak juga.
lumayan so-so. Ramsdale pun ya oke lah, not bad. Tomiyasu justru gue bilang pembelian yang bagus ya. Nah, menjelang Champions League kalah lawan Newcastle. Dari Newcastle sudah kelihatan ini Arteta ini miskin taktik, cuman punya satu taktik, pemain harus beradaptasi. Sesimpel itu. Jadi dia bukan pelatih yang bisa memanfaatkan kapasitasnya pemain. Emang Odegaard main bagus terus? Kagak. Emil Smith Rowe enggak juga. Martinelli lagi banyak otot, kerja keras, tapi skillnya biasa aja. Dengan pemain-pemain kayak gini, you are not going anywhere. Masih ingat bahwa Wenger itu dipecat karena rank 4. Sekarang rank 4 aja nggak masuk, terus seolah-olah prestasi yang dilakukan hanya karena pemain muda. No, untuk gue ini, dan gue tidak yakin Arsenal bangkit walaupun dapat berapa suntikan pemain nanti di summer. Tapi kita lihat aja, kita lihat sehebat apa Arteta bisa menguasai ruang ganti atau tidak. Itu tim yang paling mengecewakan. Tim yang overrated untuk gue itu Chelsea. Chelsea menang Champions League, wah seolah-olah menguasai dunia dan lain-lainnya. Awal-awal masih bisa ngikutin. Chelsea selisih sama Liverpool City itu sekitar kalau nggak salah 15-an poin, banyak lah. Chelsea dengan skuad yang ada, di mana di semua posisi itu ada 2 orang yang selevel, sampai belakang-belakangnya, sampai kiper-kipernya, yang mereka dapatkan final League Cup sama final FA Cup. Itu sebuah prestasi. Tapi kalau lihat kualitas yang dimiliki oleh Chelsea, harusnya jauh lebih bagus daripada yang mereka buktikan. Sekali lagi, masuk final itu untuk gue sudah bagus, sudah prestasi. Walaupun Chelsea nggak juara, dan nggak juaranya juga lewat adu penalti ya. Tapi kalau lu lihat di Champions League, lihat di EPL, 3-4-3-nya Tuchel ini karatan. Lu beli pemain 120 juta dan lu tidak memanfaatkan sama sekali. Orang yang nggak ngerti bola atau jarang nonton Serie A dulu tahun lalu, orang juga tahu Lukaku ini orangnya lelet. Kontrol bolnya ya so-so aja, first touch-nya so-so, tapi dia kuat dengan bola atas, dia kuat nahan bola. Tidak dimanfaatkan sama sekali. Berapa kali awal-awal musim sampai setelah paruh musim Lukaku selalu dicadangin. Pada saat Lukaku masuk, siapa yang supply? Nggak ada. Karena pemain di belakang Lukaku itu justru incer lini tengah. 3-4-3-nya Chelsea adalah menarik lawan keluar, manfaatkan lini tengah. Gambarnya seperti itulah. Nah, dan itu tidak selalu berhasil. Kalau menurut gue, nggak selalu berhasil. Bahkan lebih sering tidak berhasilnya daripada berhasilnya. Kenapa di bulan Desember gue udah bilang 3-4-3-nya Tuchel ini karatan. Diserang gue sama fans Chelsea. Walaupun mereka tetap menang, tapi prosesnya itu jelek. Kelihatan pemain itu nggak nyaman. Banyak pemain yang dicadangin. Awal-awal Alonso main, habis itu Chilwell main. Awal-awal Aspi terus main, habis itu si James Havertz awal-awal main, terus dicadangin, terus sering kali lagi main. Ziyech sama, semua digituin sama Tuchel. Gimana lu sebagai pemain punya percaya diri atau dapat irama bermain kalau lu setelah 4-5 pertandingan jadi starter habis itu dicadangin? Nggak ngerti. Jadi untuk gue, Chelsea di bawah Tuchel dengan squad yang ada terlalu overrated. Tuchel tidak sehebat itu ternyata di Chelsea. Nah, underrated club. Underrated untuk gue itu, jangan kaget, Brighton. Satu-satunya pelatih Inggris yang gue bilang smart kayak taktik, yaitu Graham Potter. Kalau lu lihat Brighton bermain dengan kualitas yang mereka miliki, itu luar biasa. Asli luar biasa. Sering kali menang juga lawan tim-tim papan atas, walaupun sering juga kalah lawan tim papan bawah. Tapi intinya Brighton ini mengejutkan dari sisi permainan, walaupun mereka berada di papan tengah sekarang ya. Untuk gue, Potter sudah memaksimalkan pemain yang mereka miliki. Itu hebatnya pelatih di situ. Nggak harus dapat trofi, karena tergantung kualitas pemain juga, gitu. Jadi Brighton untuk gue sih
enak ditonton lah. Terus udah 3 kategori, yang kategori yang 4 tim yang terburuk di IPL. Ya, gue rasa kalian tahu itu Man United. MU tahun lalu itu runner up. Datang Sancho 90 juta, Ronaldo gaji 30 juta, Varane juara Champions League bla bla. Drop. Kenapa drop? Karena kembali lagi gue bilang, banyak fans yang gak setuju, fine. Itu Ole terlalu memberi kebebasan bermain kepada pemainnya. Sistemnya old school, dengan satu playmaker, semua beradaptasi dengan playmaker. 1,5 tahun Bruno berhasil bermain luar biasa. Tapi kalau Bruno tidak berhasil, lagi ngedrop, nama juga manusia, lagi ngedrop, sistemnya amburadul, nggak jalan sama sekali. Ole dipecat itu kan bukan karena manajemennya benci sama dia, murni karena dia tidak perform dengan sistemnya dan dia tidak tahu apa yang harus dirubah. Kalah lawan Watford berapa? 4-0 Watford yang terdegradasi itu loh. Diobok-obok di kandang sama Liverpool. Babak pertama udah 0-5 kalau nggak salah. Dengan cederanya, ups and down-nya Pogba, nggak bisa diatasi juga sama si Liverpool ini. Nah, tim kayak gini apakah bisa kita harapkan kok sama Liverpool, sama MU? Jadi untuk gue tim paling overrated, paling buruk itu MU. Oleh dipecat, Rangnick datang. Rangnick kemarin kasih statement, gue tidak bisa bermain dengan sistem yang gue inginkan karena si Ronaldo. Karena Ronaldo. Gue bilang, ya aneh juga. Ternyata Rangnick ini kalau gue bilang bukan masalah dengan Ronaldo atau enggak, dia nggak bisa kuasai ruang ganti. Jadi yang feeling gue ya, di dalam MU itu ada klik, ada grup-grupan, grup yang non bahasa Inggris, grup yang akademi, grup yang orang Inggris tapi dari luar kayak Maguire dan lain-lain, atau yang jago bahasa Inggris. Feeling gue ada klik kayak begitu karena waktu itu gue masih inget Greenwood masih main, Rashford, mereka begitu egois di depan gawang, unbelievable. Lu sebagai pelatih bisa lu lakukan untuk merubah itu, cadangin aja, susah amat lu. Dan 2 bulan terakhir itu sebagai fans MU bener-bener sengsara, masa-masa yang paling sengsara yang gue lihat. Kenapa? Rangnick ya gitu-gitu aja, mainnya ancur-ancuran, sekali-sekali main bagus. Masih inget lawan Brentford, main luar biasa, keren, jaga jarak antar pemain deket, passing, create banyak chances, menang banyak. Minggu depannya lawan Brighton kalau nggak diobok-obok. Begitu sampai gue bikin preview, gue bilang gue tidak bisa bikin preview MU karena performanya dari minggu ke minggu itu begitu tidak konsisten, sampai lo nggak tahu apa yang terjadi dengan tim ini. Dan kemarin di match terakhir aja beruntung West Ham kalah. Kalau nggak main Conference League, kalah lagi lawan Crystal Palace. Tapi itu semua sudah berakhir untuk fans MU. Derita kalian sudah selesai. Erik ten Hag akan datang. Nanti gue bikin satu video full dengan tentang Erik ten Hag. Nah sekarang yang terakhir, tim terbaik di EPL itu untuk gue bukan Man City, tapi Liverpool. Kenapa? Man City dengan squad yang mereka punya, kedalaman sangat bagus, setiap posisi 2 orang, permainan bagus, dan cuma dapet EPL. Masuk final pun nggak usah kalah, masuk final pun tidak. Jadi dengan squad yang ada, minimal EPL itu dapat. Performanya nggak jelek, tapi ya udahlah, is okay, EPL doang. Liverpool masuk final Champions League, final FA Cup, final League Cup, sampai detik-detik terakhir mereka masih berjuang, sampai 10 menit terakhir, 25 menit terakhir mereka masih ada harapan untuk jadi juara. Ini performa yang luar biasa. Mereka menang lewat adu penalti, itu luck penalti, oke? Jadi gue nggak ngelihat FA Cup atau League Cup-nya. Kalaupun Liverpool kalah di Champions League, tetap Liverpool performanya musim ini luar biasa. Liverpool itu menurut gue ya, kalian boleh nggak setuju, itu punya sekitar 15-16 pemain yang bisa dirotasi. Sisanya itu bapuk. Sisanya itu bener-bener bapuk. Kualitasnya jauh banget. Tapi Klopp sanggup untuk merotasi itu.
sampai mereka Sabtu ini main di Champions League, sampai mereka bisa bermain semaksimal mungkin sesuai dengan kualitasnya. Jadi untuk gue Liverpool musim ini team of the year, tim terbaik. Walaupun gak juara IPL, belum tentu juara UCL. Oke, nanti gue bahas besok-besok gue bahas 11 pemain terbaik, sama bikin video khusus Erik ten Hag. Kenapa gue bilang Erik ten Hag akan berhasil. Thanks for watching.